Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sama salat subuh Masjid Al-Muttaqin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, taufik serta hidayahnya. Kita masih mendapatkan kemudahan bisa menunaikan salat subuh berjamaah. Semoga segala kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan semakin menambah kualitas keimanan, ketakwaan dan amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Kita akan lanjutkan jamaah sekalian pembahasan kita dari kitab A'lam As-Sunnah Al-Mansurah li'tiqadi Taifah An-Najiyah Al-Mansurah di halaman yang ke-105. Ya, setelah beliau menjelaskan rukun iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita masuk kepada pembahasan rukun iman yang kedua. Ya, disebutkan di sini sebuah pertanyaan. Ad-dalil 'alal imani bil malaikah minal kitabi was sunnah. Ya, apa dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah atau Al-Hadith untuk iman kepada para malaikat? Ya, sebelum kita masuk ke sini kita lihat dulu ya pembahasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala agar ada muqaddimahnya, yaitu di dalam kitab beliau Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Syekh Utsaimin rahimahullahu taala pada bagian al-iman bil malaikah sebagaimana di layar, beliau menjelaskan wa nu'minu bi malaikatillahi ta'ala, ya, dan kita mengimani malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Allah ciptakan makhluk itu beragam jemaah sekalian. Ada makhluk yang namanya manusia, ya, Allah ciptakan dari turab, dari tanah. Ada makhluk yang namanya jin, ya, bangsa jin. Itu ada dan kita imani. Mereka diciptakan dari api atau an-nar. Dan ada malaikat yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari an-nur atau cahaya. Ya, tiga makhluk yang berbeda. Ada manusia, ada jin, ada malaikat. Nah, malaikat ini beda dengan kita jamaah sekalian. Yang pertama, kita nggak bisa melihat para malaikat tersebut. Sebaliknya, malaikat bisa melihat kita. Kemudian, malaikat Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai hamba-hambanya yang terus beribadah kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak memiliki hawa nafsu. Beda dengan manusia. Jadi selalu ibadah kepada Allah, tidak ada henti-hentinya. Ya, disebutkan di sini oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala, di antara sifat mereka adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ibadum mukramun. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan. La yasbiqunahu bil qaul. Mereka tidak pernah mendahului Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Wa hum bi amrihi ya'malun. Selalu taat kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Enggak pernah bilang tidak, selalu menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla. Khalaqahumullahu taala faqamu bi'ibadatih. Ya, Allah ciptakan mereka dan mereka selalu ibadah, tunduk, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang lain, keumuman sifat malaikat disebutkan dalam salah satu ayat surah Al-Anbiya, la yastakbiruna an ibadatihi. Para malaikat itu tidak pernah menyombongkan diri dari ibadah kepada Allah Azza wa Jalla.
wala yastahsirun, mereka tidak pernah letih dari ibadah. Ya, beda dengan kita manusia. Kita ibadah ada letihnya. Malaikat tidak pernah letih. Yusabbihuna al-laila wan nahar la yafturun. Ya, mereka itu selalu bertasbih di malam hari, di siang hari, tidak ada henti-hentinya. Ya, jadi makhluk yang memang Allah ciptakan untuk ibadah. Hajabahumullahu 'anna fala narahum. Ya, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, hajabahumullahu 'anna fala narahum. Ya, Allah menghijabi mereka dari kita. Ya, maksudnya Allah jadikan mereka itu alam gaib buat kita. Fala narahum, sehingga kita tidak bisa melihat para malaikat. Wa rubbama kasyafahum li ba'dhi ibadihi. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala kasyafahum, ya Allah singkapkan mereka kepada sebagian hambanya. Artinya Allah tunjukkan ya wujud asli para malaikat itu kepada sebagian hamba yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqad ra'a Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah melihat salah satu malaikat yang menyampaikan wahyu, yaitu malaikat Jibril alaihissalam, ala suratihi, dalam bentuk wujud aslinya. Ya, wujud asli malaikat itu bagaimana jemaah sekalian? Ternyata malaikat itu punya sayap. Nah, beda dengan manusia. Manusia nggak punya sayap, nggak bisa terbang kita. Kalau malaikat bisa terbang, punya sayap. Lah, bentuknya bagaimana malaikat? Ini sesuatu yang gaib, kita tidak tahu. Kita hanya mencukupkan sifatnya dengan Quran dan Sunnah. Nah, di antara sifat sayapnya malaikat Jibril disebutkan jumlahnya ada sittu mi'ati junah. Ada 600 sayap. Sayapnya malaikat Jibril. Ya, Masya Allah, ini pemimpinnya, penduduk langit ya, malaikat Jibril alaihi salam. Lahu sittu mi'ati junah. Qad saddal ufuq. Wa tamatsala Jibril li Maryam basharan sawiyan. Fa khatabathu wa khatabaha. Ya, pernah juga malaikat Jibril itu datang dalam keadaan berwujud manusia. Nah, ini juga bedanya dengan kita. Malaikat itu bisa berubah wujud. Manusia tidak bisa berubah wujud. Tapi berubah wujudnya malaikat kepada manusia misalnya, ini adalah dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan kemampuan, Allah yang jadikan mereka berubah. Ya. Wa ata ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa indahu sahabah. Ya, pernah juga datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, selain kepada ibunda Maryam juga kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berkumpul dengan para sahabat. Malaikat Jibril datang sebagai bentuk wujud manusia. Yang diceritakan ketika itu tidak berdebu rambutnya, tidak kusut rambutnya, tidak berdebu pakaiannya. Pakaiannya sangat putih, ya, rambutnya sangat hitam. Nah, kemudian selain itu jamaah sekalian, di antara hal yang perlu kita imani juga, nu'minu bi anna lil malaika a'malan. Ya, kita juga mengimani, kata Syekh Utsaimin, bahwasanya malaikat-malaikat itu diberikan amanah-amanah, tugas-tugas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antaranya adalah malaikat Jibril yang diberikan tugas untuk menyampaikan wahyu. Ada di antara para malaikat itu malaikat Mikail yang diberikan tugas untuk menurunkan hujan dan juga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan malaikat-malaikat yang lainnya. Ya, ini beberapa mukaddimah yang ingin saya sampaikan dari Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan kita dari kitab A'lam As-Sunnah Al-Mansurah Li'tiqadi Ta'ifah An-Najiyah Al-Mansurah. Ya, kata beliau jemaah sekalian, adillah dzalika minal kitabi katsirah. Ya, jadi dalil-dalil tentang adanya para malaikat yang mesti kita imani itu banyak sekali. Di antaranya dalam surah Asy-Syura ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ard. Ya, dan para malaikat yusabbihun, mereka bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala, memuji Rabb mereka.
wa yastaghfiruna liman fil ard, dan mereka memohonkan ampun kepada orang-orang atau kepada manusia yang ada di muka bumi. Nah, ini dalil ya bahwasanya ada makhluk yang namanya malaikat. Nah, kewajiban kita mengimani. Mengimani itu apa? Mempercayai, membenarkan. Mempercayai dan membenarkan. Meskipun kita tidak melihat mereka, namun dengan khabar, berita dari Allah Subhanahu wa taala, kita mempercayainya haqqul yakin, adanya malaikat. Kemudian di ayat yang lain Allah menegaskan, innalladzina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Sesungguhnya makhluk yang ada di sisi Rabbmu, mereka itu tidak pernah menyombongkan diri dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yusabbihun, dan mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa lahu yasjudun, dan mereka bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Ya, jadi tidak sombong dari ibadah, bertasbih dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam surat Al-A'raf 206. Ya, dalilnya jelas sekali ya. Innalladzina 'inda rabbika, sesungguhnya mereka yang ada di sisi Rabbmu, maksudnya adalah para malaikat. Dalil yang ketiga dalam surah Al-Baqarah 98, man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikal fa innallaha aduwwul lil kafirin. Barang siapa yang menjadi musuh bagi Allah dan para malaikatnya, nah, jelas sekali, wa malaikatihi, para malaikatnya, wa rusulihi, para rasulnya. Kemudian disebutkan dua dari para malaikat tersebut, wa jibril, malaikat Jibril, malaikat Mikail, fa innallaha aduwwul lil kafirin, maka sungguh Allah menjadi musuh bagi orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang kafir. Wa taqaddama al-imanu bihim minas sunnah fi hadits Jibril, ya, dan telah ada dalil dari as-sunnah, ya, pernah disampaikan dalam kitab ini dalil dari as-sunnah, ya, yaitu tentang hadits Jibril. Hadits Jibril itu hadits datangnya malaikat Jibril berwujud manusia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Hadits yang sangat terkenal sekali di Arba'in An-Nawawiyah, ada di nomor kedua haditsnya, ya, dan kisah itu sangat masyhur sekali, kedatangan malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu beliau bersama sahabat, tiba-tiba datanglah seseorang yang rambutnya sangat hitam, pakaiannya sangat putih, mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu mendekatkan lututnya kepada lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian meletakkan kedua tangannya pada kedua pahanya. Ada yang menafsirkan kepada paha Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang menafsirkan di pahanya beliau sendiri, itu malaikat Jibril. Kemudian bertanya tentang beberapa perkara, di antaranya tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, tentang terjadinya hari kiamat, dan akhirnya tentang tanda-tanda hari kiamat. Ya, ketika datang itu para sahabat nggak ada yang nyangka, kok tiba-tiba ada orang datang ya, kami nggak kenal, kami nggak tahu. Nah, kalau zaman dulu beda dengan sekarang. Zaman dulu itu kalau orang bekas bepergian dari jarak jauh misalnya kelihatan, ya, dari wajah, dari rambut, dari ini kelihatan musafir. Beda dengan zaman sekarang, mungkin dia turun dari pesawat, dari mobil, masuk ke sini nggak tahu kita kalau dia habis safar. Nah, para sahabat itu heran, ini kok ada orang ya ujuk-ujuk datang, kita nggak tahu, tiba-tiba ada, gitu ya. Apalagi misalnya di padang pasir, kita bayangkan tiba-tiba ada lewat dan masuk ke majelisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami nggak kenal siapa, juga nggak ada bekas tanda-tanda safarnya. Ya, di penghujung hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya kepada Umar tentang siapa orang tadi. Umar menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Itu adalah malaikat Jibril yang dia datang untuk mengajari urusan agama kalian. Nah, ini juga dalil ya bagaimana para malaikat, ya, dalam hal ini malaikat Jibril datang langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berwujud manusia. Nah, wa fi sahih Muslim annallaha ta'ala khalaqahu min nur. Ya, juga dalam sahih Muslim bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan para malaikat itu
dari cahaya. Ya, bisa dilihat di footnote-nya jemaah sekalian. Ya, kita lihat footnote-nya di nomor 163. Ya. Khuliqatil malaikatu min nur. Ya, ini hadis Nabi SAW menjelaskan para malaikat itu diciptakan Allah dari cahaya. Wa khuliqal jan mim marijim min nar, dan para jin itu diciptakan Allah Subhanahu wa taala dari nyala api. Wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum, dan Adam diciptakan dari apa yang telah disifatkan kepada kalian, yaitu dari tanah. Ya, kita diciptakan dari tanah dan akan berkalang tanah. Ya, gitu ya, manusia. Malaikat diciptakan dari cahaya. Ya, ini hadisnya dalam kitab Az-Zuhd bab fi ahadits mutafarriqah, dan Ahmad dalam musnad beliau dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Baik. Kemudian di pertanyaan yang selanjutnya, pertanyaan yang ke-75, Syekh Hafidz Al-Hakami memberikan sebuah pertanyaan, ma ma'nal imanu bil malaikah? Apa makna atau arti dari iman kepada para malaikat? Jawabannya, al-iqrarul jazim biwujudihim. Ya, jadi makna iman kepada para malaikat adalah ikrar, pengakuan yang jazim, yang mantap. Tidak boleh ada kebimbangan, tidak boleh ada keraguan, keimanan yang mantap. Nah, iman di sini di mana jemaah sekalian? Ya, di hati, di hati. Ya. Jadi yang mengetahui ya diri kita dan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita imannya mantap 100%, tidak ada keraguan sedikit pun, maka berarti iman kita benar. Ya. Jadi iman itu tidak boleh setengah-setengah, tidak boleh apa? Separuh-separuh. Harus iman itu mantap 100%. Nah, beda dengan amalan ya. Amalan itu kita melakukan sebagiannya, sebagiannya tidak. Yang wajib saja, yang sunnah misalnya tidak, masih boleh. Meskipun dilakukan sunnah lebih sempurna. Tapi kalau iman tidak bisa seperti itu. Jadi harus mantap. Rukun iman yang 6 harus diimani semua. Tidak boleh sebagiannya, semuanya diimani. Apa yang diimani dalam Al-Quran yang mesti diimani, semuanya diimani. Termasuk di sini iman kepada para malaikat. Ya, jadi iman akan wujud mereka. Iman akan wujud mereka, adanya mereka. Ada para malaikat. Ya, meskipun kita tidak melihat. Wa annahum khuliqa wa annahum khalqun min khalqillah. Ya, dan bahwasanya mereka adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala, marbubuna musakhkharun. Ya, yang diatur, yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ayatnya dalam surah Al-Anbiya 26 sampai 27. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bal ibadum mukramun la yasbiqunahu bil qaul wa hum bi amrihi ya'malun. Ya, bahkan para malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan. La yasbiqunahu bil qaul, mereka tidak mendahuluinya dengan perkataan. Wa hum bi amrihi ya'malun, dan mereka terhadap perintah Allah ya'malun, melakukannya. Dalam At-Tahrim ayat yang ke-6, la ya'sunallaha ma amarahum, mereka tidak pernah bermaksiat, tidak pernah durhaka kepada Allah atas apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'maru, dan mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Ya. Nah, kemudian di ayat yang lain disifati bahwasanya para malaikat itu tidak pernah menyombongkan diri. La yastakbirun an ibadatihi wa la yastahsirun. Ya, mereka tidak punya rasa angkuh dalam menyembahnya dan tidak punya rasa letih. Yusabbihuna al-lail, selalu bertasbih kepada Allah di malam, di siang hari, tidak ada hentinya. Kita bisa bayangkan ya, makhluk yang diciptakan dari cahaya, bisa terbang, punya sayap, seperti itu tidak pernah menyombongkan dirinya, tidak pernah angkuh, selalu ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa kita jadikan sebagai ibrah ya, malaikat yang begitu luar biasa penciptaannya, keadaannya, seperti itu keadaan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian disebutkan di pertanyaan yang selanjutnya yang ke-76 tentang jenis-jenis para malaikat. Udhkur ba'da anwa'ihim bi'tibari ma hayya'ahumullahu lahu wa wakkalahum bih. Sebutkan jenis-jenis para malaikat sesuai dengan tugas
yang dipersiapkan dan dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala, diwakilkan kepada mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka di sini beliau menyebutkan nama-nama dan jenis-jenis para malaikat dan tugas-tugasnya. Di antaranya hum bi'tibari dzalika aqsamun katsirah. Ya. Dengan sudut pandang tersebut para malaikat itu terbagi menjadi banyak sekali. Di antaranya faminhum al-muwakkal bi ada'il wahyi ila rusul. Di antara mereka ada malaikat yang diberikan tugas menyampaikan wahyu kepada para rasul. Wa huwa ar-ruhul amin, dia adalah ar-ruh al-amin. Ya, ini julukannya malaikat Jibril alaihi salam, gelarnya ar-ruh al-amin. Ya, dia membawa ruh, maksudnya membawa wahyu. Ya, wahyu yang akan menghidupkan hati seorang hamba menjadi hamba yang beriman, sehingga diibaratkan dengan ruh bagi jasad. Jasad tanpa ruh bagaimana? Mati. Kalau wahyu tidak disampaikan, orang akan tersesat. Maka di sini malaikat menyampaikan wahyu disebut ruh. Ruh, sesuatu yang penting, ibaratnya ruh bagi jasad. Paham ya? Ar-ruh al-amin, yang terpercaya. Arti dari al-amin, yaitu malaikat Jibril alaihi salam. Ya. Jadi yang datang kepada para rasul, ya, ketika mereka mendapatkan wahyu adalah malaikat Jibril alaihi salam. Ya. Termasuk juga selain wahyu, malaikat Jibril menyampaikan apa-apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya Allah mencintai fulan, maka Allah mengabarkan pertama kali kepada malaikat Jibril alaihissalam. Lalu malaikat Jibril mengabari penduduk langit bahwasanya Allah cinta kepada fulan, cintailah dia. Sebagaimana juga kalau Allah murka kepada fulan, maka Allah mengabarkan kepada malaikat Jibril, malaikat Jibril yang menyampaikan kepada penduduk langit. Ini fungsi dan tugas utama dari malaikat Jibril alaihissalam. Ya. Kemudian disifati memiliki sittumi'ati janah, ya, jadi memiliki 600 sayap malaikat Jibril. Nah, sayap malaikat berbeda-beda, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Dan malaikat Jibril 600 sayap. Ya. Kemudian di antara para malaikat ada yang ditugaskan jamaah sekalian untuk menurunkan hujan. Ya, yang menurunkan hujan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang ditugaskan di sini adalah malaikat yang disebut dengan malaikat Mikail, menurunkan hujan. Ya, malaikat Mikail alaihissalam. Ya. Kita lihat dalam footnote, ya, di 164 ya, tentang malaikat Jibril alaihissalam dalam surah Asy-Syu'ara, nazala bihir ruh al-amin. Ya, dia Al-Qur'an, wahyu Allah dibawa turun oleh ar-ruhul amin, yaitu malaikat Jibril, ala qalbika, kepada hatimu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, litakuna minal mundirin, agar engkau menjadi salah seorang di antara yang memberikan peringatan, bilisanin arabiyyin mubin, yang mana bahasa Al-Qur'an adalah bahasa Arab yang jelas. Ya, tentang malaikat Mikail di footnote selanjutnya disebutkan sebuah riwayat jemaah sekalian, sebuah athar riwayat Imam Ahmad dari sahabat Ibnu Abbas dengan lafaz lau qulta, seandainya engkau mengatakan bahwasanya Mikail alladzi yanzil birrahmah, malaikat Mikail yang ditugaskan Allah menurunkan rahmat, wan nabat, tumbuh-tumbuhan, wal qatr, dan juga hujan, lakana, memang demikianlah, memang itulah tugasnya malaikat Mikail. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menyebutkan ayat yang di situ ada nama malaikat Mikail, ya, itu di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-98. Ya, tadi sudah kita bacakan ayatnya, man kana aduwwan lillah wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikala fa innallaha aduwwul lil kafirin. Ya, barang siapa yang menjadi musuh bagi Allah, para malaikatnya, rasul-rasulnya Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh bagi orang-orang yang kafir. Kemudian yang ketiga jamaah sekalian, di antaranya wa minhum al-muwakkal bisur, ada di antara para malaikat itu yang ditugaskan meniup sangkakala. Ya, ini belum dilakukan jamaah sekalian, tapi sudah bersiap-siap malaikat tersebut.
Ya, untuk meniupnya kapan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniup sangkakala. Ya, dan terjadinya kapan? Nanti di hari kiamat. Ya, kalau malaikat Jibril ya sudah menyampaikan wahyu kepada para rasul-rasul dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau malaikat ya Israfil di sini belum, tapi sudah bersiap-siap, sudah di mulutnya dan tinggal meniupnya dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditiup sangkakala yang pertama terjadilah yaumul qiyamah. Ketika ditiup sangkakala yang kedua akan dibangkitkan seluruh manusia yang ada di alam kuburnya. Kita lihat ayatnya di footnote dalam surah Al-An'am ayat yang ke-73. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qauluhul haq, dan benarlah firman Allah Subhanahu wa taala. Walahul mulk. Ya. Dan benarlah firman Allah Azza wa Jalla di waktu Dia mengatakan jadilah, lalu jadilah. Walahul mulk, dan di tangannya lah segala kekuasaan. Yauma yunfakhu fis-sur, di waktu sangkakala ditiup. Ya, artinya ada amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada salah satu malaikat untuk meniup sangkakala, yaitu malaikat Israfil, ya, dengan dalil hadis inna Israfil, sesungguhnya Israfil qad iltaqama as-sur, telah menempelkan sangkakala pada mulutnya. Wa hatta jabhatahu, dan mencondongkan dahinya. Mata yu'mar fayanfukh, ya, kapan diperintahkan kepadanya akan dia tiup. Ya, ibaratnya muazin itu sudah siap di apa? Di mic-nya sama sekalian. Nah, ketika waktu azan langsung seperti itu. Nah, ini malaikat ya. Karena apa? Karena dia khawatir diperintahkan. Jadi malaikat tersebut sudah siap pada sangkakalanya diperintah langsung ya Mas. Ini kita bisa bayangkan ya, malaikat tersebut ya begitu luar biasanya. Satu malaikat yang diperintahkan, dan tiupan tersebut akan didengar oleh seluruh alam dan akan hancur alam semesta ini dengan tiupan sangkakala yang pertama. Ya, naudzubillahi, ya, kita berlindung kepada Allah di hari atau kedahsyatan hari tersebut, yaitu yaumul qiyamah, yang terjadinya di hari Jumat. Tapi kita tidak tahu kapan terjadinya, kapannya, tahunnya, bulannya, tanggalnya, tidak tahu. Harinya hari Jumat. Nah. Kemudian jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keempat, wa minhum al-muwakkal biqabdil arwah. Ada di antara malaikat yang ditugaskan untuk qabdil arwah, mencabut nyawa. Biqabdil arwah, yaitu untuk apa? Mencabut nyawa. Wa huwa malakul maut, ya, dia adalah malaikat maut. Malaikat apa? Malaikat maut. Ya, dalam surah As-Sajdah ayat yang ke-11 Allah menegaskan dalam footnote, qul yatawaffakum malakul maut, katakanlah yang mewafatkan kalian adalah malaikat maut, ya, artinya dengan perintah Allah. Alladzi wukkila bikum, yang telah diwakilkan untuk kalian. Tsumma ila rabbikum turja'un, kemudian kepada Allah lah kalian akan dikembalikan. Karena itu kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya, kami adalah milik Allah dan kepadanya lah kami akan dikembalikan. Jadi yang mencabut nyawa Allah berkehendak, dan Allah memerintahkan malaikat maut tersebut untuk mencabutnya. Ya, semoga ketika dicabutnya nyawa kita dalam keadaan dimudahkan, dalam keadaan husnul khatimah, dan diberikan kabar gembira kepada kita oleh malaikat rahmat, ya, yang mengatakan ukhruji ila maghfirati minallah wa ridwan, keluarlah engkau menuju ampunan Allah dan keridhoannya. Itu orang yang beriman disampaikan seperti itu oleh malaikat rahmat sebelum dicabut oleh malaikat maut. Ukhruji ila maghfiratin minallah wa ridwan, ya, mencabut nyawa. Kapan nyawa itu dicabut? Allah yang Maha tahu, ya. Teknologi di sini nggak bisa menyingkap, ya, nggak bisa, nggak tahu. Bagaimanapun tingginya ilmu manusia nggak akan tahu. Ya, ini menunjukkan manusia itu lemah, nggak tahu sama sekali. Ya.
kapan, di mana rahasia ilahi, rahasia Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya sudah waktunya ya malaikat mautnya datang gitu ya. Sudah enggak nanya dulu ya kamu umur berapaan, sudah nikah apa belum, sudah kerja apa belum, ya sudah mapan apa belum, enggak nanya. Diperintah datang gitu ya. Kalau belum diperintah enggak datang ya. Enggak datang sama sekalian. Ya meskipun dia dalam keadaan sakit, kalau malaikat maut belum datang ya enggak meninggal. Itu kisah Sa'ad bin Abi Waqqas yang sakit keras sampai menyangka sudah akan wafat. Lalu tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, keadaanku seperti ini, sakit keras ini. Hartaku banyak ya, anakku hanya satu perempuan. Bolehkah aku mensedekahkan 2/3 hartaku?" Dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada akhirnya sampai sepertiga itu saja sudah banyak. Engkau tinggalkan ahli warismu dalam keadaan ya cukup, lebih baik daripada mereka kurang, nanti mereka meminta atau memerlukan orang lain. Ternyata Sa'ad bin Abi Waqqas sembuh sama sekalian. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat masih hidup Sa'ad bin Abi Waqqas. Sampai menangi masa-masa Abu Bakar dan setelahnya, dan sampai mimpin di perang Qadisiyah. Anaknya tadi berapa? 1, ternyata bertambah menjadi 17. Ya. Betul ya sama sekali. Dan itulah kita nggak tahu rahasia umurnya. Jadi sesuatu yang sudah dekat ajal, kalau memang belum waktunya akan dipanjangkan. Sesuatu yang tampak jauh, ya masih sehat, masih muda, kalau sudah waktunya pasti datang malaikat maut. Ya, jadi sakit, ya dan sebagainya hanya sebab ya. Intisarinya adalah nyawa tersebut ada masanya, akan didatangkan malaikat maut pada waktunya. Nah, ya kalau dalam istilahnya itu al-mautu babun wa kullu wahidin dakhiluh, ya, kematian itu satu pintu dan semua orang pasti memasukinya. Ya, jadi sudah enggak lihat sebabnya apa, pokoknya ibaratnya satu pintu pasti semua akan memasukinya. Ya, sepanjang-panjang umurnya, sesehat-sehatnya pasti lewat pintu tersebut. Ya, kita hanya mohon kepada Allah keberkahan dari umur kita sehingga ketika datang malaikat maut kita sudah disiap dengan apa? Iman dan amal soleh. Ya, nah. Dan bala tentaranya, ya, wa huwa malakul maut wa a'wani, ya Pak, yaitu malaikat maut dan bala tentaranya. Ya, memang istilahnya malaikat maut sama sekalian, meskipun kita mengatakan malaikat Israel ya, tetapi wallahu a'lam bishawab, belum saya dapatkan ya keterangan menunjukkan nama. Kalau Jibril keterangannya ada dalam Quran, dalam sunnah. Mikail ada keterangannya dalam Quran, dalam hadis. Kalau Israel wallahu a'lam belum saya dapatkan penamaannya. Tapi yang disebut malaikat maut, malaikat pencabut nyawa. Baik. Kemudian wa minhum al-muwakkal bi a'malil ibad, ada di antara para malaikat itu yang tugasnya mencatat amal-amal perbuatan para hamba-hambanya. Mencatat ya. Ya, kita menyebutnya raqibun atid ya. Tapi sebetulnya itu sifatnya. Sifatnya apa? Malaikat yang selalu hadir, yang mencatat. Itu raqibun atid. Tetapi sebetulnya bukan nama, ya. Tapi ada, kita imani adanya malaikat yang mencatat amal perbuatan hamba-hambanya. Ya. Wa minhum al-muwakkal bi a'malil ibad wa hum al-kiram al-katibun. Ya, mereka para malaikat al-kiram al-katibun, juru tulis yang mulia. Ini juga sifat al-kiram al-katibun, juru tulis yang mulia, yang mencatat seluruh apa saja yang kita ucapkan. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, ya tidak ada satupun lafaz yang dia ucapkan kecuali di sampingnya ada malaikat raqibun atid yang selalu hadir, yang mencatat. Nah, ya itulah jamaah sekalian, perlunya kita hati-hati ya dalam berkata. Karena perkataan kita tidak hilang begitu saja. Ya, ada yang mencatatnya. Ya, ada apa? Ada yang mencatatnya. Ya, begitu pula dalam memosting sesuatu dan sebagainya, ya mudah kita menghapus, tapi nggak hilang begitu saja. Ada catatannya semua di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati dalam berbuat, dalam berkata, dalam menulis, karena ada malaikat yang memperhatikan dengan perintah Allah, diperintah mencatat amal perbuatan kita. Ya, ketika khilaf dan sebagainya ya segera istighfar, taubat kepada Allah, karena memang kita tidak maksum, namun
segeralah untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla dengan memohon ampun kepadanya ketika tergelincir. Kemudian wa minhum al-muwakkal bi hifdzil 'abd. Ya. Wa minhum al-muwakkal bi hifdzil 'abd min baini yadayhi wa min khalfihi. Ini yang keenam ya. Dan ada di antara para malaikat yang ditugaskan untuk memelihara seorang hamba dari arah depannya, dari arah belakangnya, ya, disebut oleh beliau al-mu'aqqibat. Al-mu'aqqibat. Ya, tadi yang footnote 168 belum kita baca ya. 168 itu tentang malaikat-malaikat yang mencatat ya. Wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Ya, padahal sesungguhnya bagi kalian ada malaikat-malaikat yang mengawasi perbuatan kalian, kiraman yang mulia, katibin lagi mencatat pekerjaan kalian tersebut, perbuatan kalian. Ya'lamuna ma taf'alun, mereka mengetahui apa yang kalian kerjakan, karena memang mereka melihat kita. Kita enggak melihat mereka, mereka melihat kita. Kemudian yang keenam tadi, malaikat yang disebut al-mu'aqqibat. Ya, ini berlandaskan surah Ar-Ra'd ayat yang ke-11. Lahu mu'aqqibatum min baini yadayhi. Bagi manusia ada malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Yahfazunahu min amrillah. Mereka menjaganya dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh jamaah sekalian, wa minhum al-muwakkal bil jannah. Ada di antara para malaikat itu yang diberikan tugas untuk menjaga surga. Yang diberikan tugas di surga, menjaga surga, wa na'imiha, dan kenikmatan-kenikmatannya. Wa hum ridwan wa man ma'ah. Mereka adalah malaikat Ridwan dan teman-temannya. Ya. Wallahu alam bisawab ya, mengenai penamaan malaikat Ridwan saya belum mendapatkan nasnya, tapi yang jelas ada ya, malaikat-malaikat penjaga surga ya, malaikat-malaikat penjaga surga. Siapa yang memasuki surga pertama kali? Tentu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Ketika beliau ditanya, man anta, siapa engkau? Maka beliau menjawab, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka malaikat penjaga pintu surga mengatakan, denganmu aku diperintah agar aku tidak membukakan pintu surga sebelum engkau. Ini dalil yang sharih bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang pertama kali masuk ke dalam surga. Dan orang-orang yang beriman akan dimudahkan dengan izin Allah masuk ke dalam surga, dan di sana ada malaikat-malaikat penjaganya. Ya. Kemudian jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat ya footnote-nya di 170 tentang malaikat yang di surga. Firman Allah Azza wa Jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Ya, dan orang-orang yang bertakwa kepada Rabbnya, wasiqa, digiring, dibawa ke surga dengan rombongan-rombongan. Hatta idza ja'uha, sehingga apabila mereka sampai ke surga tersebut, ke pintu-pintunya, wa futihat abwabuha, dan pintu-pintunya telah dibuka. Ada berapa pintu surga? Ada 8 ya. Di antaranya adalah pintu salat, ada pintu puasa atau ar-rayyan, dan yang lainnya. Wa qala lahum khazanatuha, dan berkatalah penjaga-penjaganya ketika ahli surga itu mau masuk, salamun alaikum, semoga keselamatan atas kalian, tibtum, berbahagialah kalian, fadkhuluha khalidin, maka masukilah surga ini kalian kekal di dalamnya. Ya, ibaratnya orang masuk istana jemaah sekalian lalu diberikan kabar apa? Kegembiraan, ya, ahlan wa sahlan, ya, disambut seperti itu. Ini apalagi surga, salamun alaikum, ya, keselamatan atas kalian. Dengan bahasa kita tuh, wis selamat kalian, ya, sudah selamat kalian dari apa yang kalian khawatirkan. Ya, kalau sudah masuk surga kan berarti nggak masuk neraka. Salamun alaikum, keselamatan atas kalian. Tibtum, ya, kalian telah menjadi baik, ya, berbahagialah
fadkhuluha khalidin, masukilah surga ini kalian kekal di dalamnya. Ini juga dalil adanya khazanatuha di ayat itu ya, di tengah ada khazanatuha, berarti ada malaikat-malaikat penjaga-penjaga surga. Kemudian yang kedelapan, ada para malaikat itu jamaah sekalian al-muwakkal binar, yang diberikan tugas untuk menjaga neraka. Ya, kalau yang di surga itu tentu ramah, baik gitu ya. Kalau di neraka pasti ya bengis ya, tidak ada senyumnya, tidak ada tertawanya, mereka bengis, kejam untuk menyiksa orang-orang yang tidak beriman ya, orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah masuk ke dalam an-nar. Ya, jadi al-muwakkal binar wa 'adzabiha wa hum malik, ya, mereka di antara para malaikat tersebut adalah malaikat Malik. Ya, memang ada ya malaikat Malik itu namanya dalam Al-Qur'an. Kita lihat footnote-nya 171, wa nadau ya Malik. Ahli neraka berseru, wahai Malik. Ya, mereka bilang kepada para malaikatnya ini yang disiksa itu ya, bilang kepada malaikat Malik, wahai Malik, liyaqdi alaina rabbuk. Tuhan kami yaitu Allah, wis biar kami dimatikan saja. Ya, maksudnya kami enggak kuat ya dengan azab yang keras ini, kami lebih baik mati saja. Ya, ini bedanya siksa dunia dengan akhirat. Kalau siksa dunia setinggi-tingginya, puncaknya bakal kematian. Kalau sudah mati nggak bisa disiksa lagi. Kalau di neraka tidak, ya, tidak ada yang namanya kematian. Terus disiksa. Ya, tinggal pilihannya dua ya, apakah dia kekal atau tidak kekal. Kalau tidak kekal pada akhirnya dikeluarkan. Kalau kekal khalidina fiha. Ya, wahai Malik, biarlah Tuhan kami mematikan kami saja. Apa kata Malik, malaikat penjaga neraka? Innakum makithun, kalian tinggal di sini selama-lamanya. Innakum makithun, kalian akan tinggal di sini selama-lamanya. Ya. Ya, ini adalah azab neraka sama sekalian yang kita berlindung kepada Allah darinya. Kemudian ada di antara azab neraka itu, saya ulangi, malaikat yang di neraka yaitu malaikat Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah. Ini dalam surat Al-Alaq 18, sanad'u Zabaniyah, kami akan memanggil malaikat Zabaniyah. Ya, malaikat Zabaniyah yang ikut bersamanya juga ketua-ketua para malaikat yang berjumlah 19. Wah, mengerikan ya. Jadi di neraka itu ada malaikat yang jumlahnya ada 19. Ya. Ini dalilnya Al-Mudaththir ayat yang ke-30, alaiha tis'ata asyar, di atasnya ada 19 malaikat penjaga. Ya, kita nggak bisa bayangkan ya besarnya malaikat-malaikat tersebut yang menjaga neraka yang begitu luas. Yang luasnya neraka itu sangat luas sekali sama sekalian, sampai-sampai tali kendalinya ada 70.000 kendali, dan satu tali kendali ditarik oleh 70.000 malaikat yang menyiksa seluruh orang-orang yang tidak beriman dari seluruh zaman, menyiksa seluruh orang-orang yang munafik, nifak akbar, orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kesembilan, ada di antara para malaikat itu jamaah sekalian al-muwakkal, ya, al-muwakkal bi fitnatil qabr. Ya, ada para malaikat itu yang ditugaskan untuk fitnah kubur, dalam artian tanya kepada jenazah yang baru dimasukkan ke dalam kubur tentang beberapa pertanyaan. Ya, pertanyaannya apa? Man rabbuka, ma dinuka, man nabiyyuk. Siapa Rabbmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Dua malaikat. Ya, di sini disebut malaikat Munkar dan Nakir. Ya, wallahu alam. Saya belum mendapatkan riwayat tentang namanya tersebut sama sekalian, tapi memang ada, kita imani adanya dua malaikat yang datang. Ya, kapan datangnya? Setelah orang-orang yang menyemayamkan, yang menguburkan pulang. Ya, ketika pulang datanglah dua malaikat itu. Nabi SAW dalam salah satu riwayat dijelaskan ketika ada jenazah yang dimakamkan, beliau bersabda, istaghfiru li akhikum, mohonkanlah ampun untuk saudara kalian. Istaghfiru li akhikum, istaghfiru li akhikum, was'alu lahu tathbit, mohonlah kepada Allah supaya dia diberikan peneguhan. Peneguhan maksudnya supaya bisa menjawab pertanyaan malaikat. Fa innahul ana yus'al, karena dia akan ditanya. Ya.
Ditanya dalam kondisi kubur tersebut ya seperti itu keadaannya, ya sempit kemudian gelap, ditanya oleh dua malaikat yang belum pernah dia lihat. Ya, jadi malaikat itu kita nggak bisa melihat di dunia, tapi nanti di akhirat melihat. Ya, termasuk di alam kubur didatangi malaikat dalam wujud aslinya. Ya, lalu kita ditanya oleh malaikat tersebut 3 pertanyaan. Ya, semoga kita dimudahkan menjawab 3 pertanyaan di alam kubur. Kalau dimudahkan menjawabnya, maka kubur tersebut yang sempit, yang gelap akan diterangkan oleh Allah, akan diberikan cahaya, diluaskan sejauh mata memandang. Lalu akan ada temannya orang mukmin tersebut adalah amal solihnya. Diwujudkan seperti seseorang yang wajahnya baik, pakainya baik, menemaninya, dan dia adalah amal solihnya. Inilah jamaah sekalian yang perlu kita perjuangkan, bagaimana kita berbahagia tidak hanya di dunia, tapi lebih penting di akhirat. Karena nanti sendirian ya di alam kubur tersebut sesuai dengan apa yang pernah kita kerjakan di alam dunia. Nah, kemudian yang berikutnya yang ke-10 jamaah sekalian, di antara para malaikat itu ada yang ditugaskan untuk memikul arsy. Pemikul arsy. Ya, memikul arsy. Jumlahnya ada berapa jamaah sekalian? Ada 8 malaikat. Ya, wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah, dan yang memikul saya ulangi, memikul arsy-nya Rabbmu di hari itu fawqahum ya. Yawma idzin thamaniyah, dan di hari itu 8 malaikat menjunjung arsy Rabbmu di atas kepala mereka. Ya, ini sesuatu yang gaib, kita hanya diperintah mengimani. Ya, tidak bisa kita analogikan dengan pikiran. Ya, sebagaimana asma wa sifat dulu, kita juga di sini mengimani apa adanya sebagaimana yang Allah kabarkan. Ya, nah, kita imani bahwasanya ada malaikat-malaikat yang memang ditugaskan khusus untuk apa? Memikul arsy Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-11 ada di antara para malaikat yang disebut karubiyun. Ya, karubiyun. Ya. Apa itu? Yaitu malaikat-malaikat yang mulia, yaitu mereka keistimewaannya bertasbih di sekitar arsy. Ya, arsy itu saqful makhluqat ya. Atapnya seluruh makhluk arsy-nya Allah. Nah, di sekitarnya ada malaikat-malaikat yang selalu bertasbih kepada Allah, itu saja. Tasbih terus. Tugasnya hanya itu, bertasbih kepada Allah di sekitar arsy. Kemudian yang ke-12 ada di antara para malaikat itu al-muwakkal bin nutaf fil arham, yang ditugaskan untuk mengurus nutfah dalam rahim. Lalu penciptaannya menjadi makhluk hidup. Kemudian penulisan takdir, kitabah ma yuradu biha. Ini malaikat yang ada di rahim jemaah sekalian, menjaga atau mengurus ya seseorang yang akan dijadikan sebagai manusia. Ya, jadi nanti setelah 40 hari dalam bentuk setetes mani, 40 hari dalam bentuk setetes dalam bentuk segumpal darah, 40 hari yang ketiga segumpal daging. Ya, jadi setelah genap 120 hari ada malaikat yang diperintah oleh Allah untuk mencatatkan bagi calon bayi tersebut yang masih dalam janin ibunya, untuk dicatatkan beberapa perkara, di antaranya tentang rezekinya. Berapa rezeki yang akan dia terima mulai dari dia lahir sampai meninggal. Wis nggak akan kurang, nggak akan tambah. Nah, tapi kita nggak tahu, makanya kita mencari rezeki. Tapi nggak akan kurang, nggak akan tambah. Ya wis, itu jatahnya. Kemudian perbuatannya, kemudian ajalnya. Jadi sebelum lahir sudah ditulis ajalnya coba sekarang. Kita nggak bisa bayangkan. Ilmunya Allah yang maha luas. Belum lahir sudah ditulis ajalnya, kapan, di mana, sudah tercatat dalam ilmunya Allah Subhanahu wa taala, nggak akan berubah. Sudah pasti. Nah, itu adalah malaikat yang di rahim. Nah, ya, kita lihat hadisnya footnote 175 ya, hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, inna ahadakum yujma' khalquhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, sesungguhnya salah seorang dari kalian dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibunya selama 40 hari, lalu menjadi segumpal darah seperti itu 40 hari, lalu berubah menjadi segumpal daging seperti itu, maksudnya 40 hari. Nah, setelah 120 hari baru diberikan ruh kepadanya, ditiupkan ruh kepadanya, dan dicatatkan beberapa perkara, di antaranya amalnya, rezekinya, ajalnya, celaka atau bahagianya ya. Lalu ditiupkan ruh kepadanya.
Berarti setelah 120 hari sudah ada rohnya. Nah, 4 bulan ya. Baik, ini Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Kemudian juga riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya. Baik, kemudian yang berikutnya jamaah sekalian, yang ke-13 ya. Yang ke-13 ada di antara para malaikat itu jamaah sekalian al-muwakkal. Saya ulangi, al-malaika yadkhulun al-baital ma'mur. Ada para malaikat yang masuk ke Baitul Ma'mur. Ya. Yang mana masuk ke Baitul Ma'mur yaitu lurus vertikal ya dengan Ka'bah ya di atas langit sana jemaah sekalian. Ada yang namanya Baitul Ma'mur yang akan dimasuki oleh 70.000 malaikat setiap harinya dan tidak keluar lagi. Besoknya 70.000, besoknya 70.000, besoknya 70.000 dan begitulah setiap hari seperti itu. Ini kita imani adanya malaikat-malaikat yang ibadah di Baitul Ma'mur tersebut. Ya, hadisnya diriwayatkan oleh Malik bin Sa'sa'ah oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala dan lainnya. Baik, yang ke-14 ada di antara para malaikat yang selalu berkeliling mencari-cari di mana terdapat majelis ilmu. Sayyahun yatba'una majalis dzikr. Malaikat yang berkeliling mencari di mana terdapat majelis ilmu. Karena itu jamaah sekalian, malaikat itu suka yang baik-baik ya, termasuk di antaranya orang kalau ibadah, orang baca Quran, termasuk di majelis ilmu, majelis dzikir, ini malaikat suka. Karena memang mereka suka ibadah. Ya, suka apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu ini adalah salah satu di antara tugas ya mereka. Kemudian wa minhum sufuf qiyam la yafturun. Ada di antara para malaikat yang tugasnya hanya berdiri, la yafturun, tidak ada hentinya. Wa minhum ruk'a sujud. Di antara mereka ada yang selalu rukuk, selalu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah bangkit. La yarfa'un. Ya, jadi semenjak diciptakan rukuk terus, semenjak diciptakan sujud terus, tidak pernah bangkit. Masya Allah. Dan yang terakhir, dan masih banyak lagi malaikat-malaikat lain di samping para malaikat yang telah disebutkan. Ya, kita nggak tahu ya begitu banyak jumlah malaikat yang disebutkan. Ini ada dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Dan para malaikat itu wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang mengetahui tentang para malaikat itu melainkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengetahui tentara Rabbmu, para malaikat, kecuali Dia. Wa ma hiya illa dzikrul bashar, dan sakor itu tidak lain hanyalah peringatan bagi manusia. Nas-nas yang berkaitan dengan persoalan ini dari Al-Qur'an maupun hadis begitu banyak dan gamblang. Ya, sebelum kita akhiri, di sini saya bawakan dari uraian Syekh Utsaimin rahimahullah tentang buah-buah yang bisa kita dapatkan dengan iman kepada para malaikat. Yang pertama, al-ilmu bi'azamati khaliqihim. Ya, menyadari akan kemahaagungan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat yang begitu besar, begitu luar biasa penciptaannya menunjukkan yang Maha menciptakan lebih maha kuasa, maha besar kekuasaannya dan kekuatannya. Menyadari kemahaagungan penciptanya para malaikat, yaitu Allah Subhanahu wa taala, kekuatannya dan kerajaannya. Yang kedua, syukruhu, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bersyukur atas penjagaan Allah kepada hamba-hambanya. Ya, jadi dengan adanya malaikat-malaikat tadi yang di kanan dan kiri kita yang menjaga kita, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mewakilkan kepada sebagian malaikatnya untuk mengawasi kita. Yang ketiga, cinta kepada para malaikat. Cinta kepada para malaikat, maksudnya hendaknya kita mencintai para malaikat yang mereka itu sama dengan orang yang beriman, suka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan mereka mendoakan orang-orang yang beriman. Saya ulangi, yang ketiga, kita mencintai para malaikat karena mereka selalu ibadah dan memohonkan ampun untuk orang-orang yang beriman. Ya. Jadi yang pertama, menyadari kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta para malaikat tersebut. Yang kedua, bersyukur
atas penjagaan Allah. Allah wakilkan kepada sebagian malaikatnya menjaga kita. Yang ketiga, kita cinta kepada para malaikat karena mereka ibadah dan memohonkan ampun kepada orang-orang yang beriman. Insyaallah demikian jemaah sekalian pertemuan kita pada hari ini. Kita cukupkan sampai di pertanyaan yang ke-76 tentang iman kepada para malaikat atau rukun iman yang kedua. Insyaallah pertemuan selanjutnya kita sambung kepada rukun iman yang ketiga biidznillahi taala. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Syekh Hafidz Al-Hakami, Syekh Utsaimin rahimahullah taala bermanfaat dan semakin menambah kualitas keimanan kita, terkhusus kepada iman kepada para malaikat, dan kita imani seluruh hal-hal yang mesti diimani dalam Quran maupun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.